Alhamdulillah, salatan wa salaman daiman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wastaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayat sadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, segala keagungan juga hanya milik Allah. Hari ini Rahman dan Rahimnya Allah lah yang bisa menghantarkan kita duduk di masjid yang kita cintai, yang kita sama-sama nikmati jamuan Allah melalui salat subuh berjamaah dari waktu dan di masjid yang kita cintai ini. Semoga doa-doa yang kita lantunkan, yang kita sampaikan menjadi satu bagian doa yang bisa menggetarkan aras Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah doa orang-orang yang saleh dan salehah itulah doa yang mustajab, yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatu dan salam senantiasa Allah curah limpahkan kepada panutan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para tabi'in, insyaallah kepada kita semuanya yang mencintai dan mengamalkan di antara sunnah-sunnah. Amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kajian subuh di Masjid Al-Kahfi yang insyaallah Allah bahagiakan dan Allah muliakan ini, sebelum barangkali kajian ini sampaikan, jangan lupa kepada para jamaah yang ada di masjid maupun yang di rumah, supaya keberadaan dan TV kabel Al-Kahfi ini terus banyak dinikmati dan banyak dirasakan manfaatnya. Jangan lupa like and share, komen dan subscribe-nya. Dan alhamdulillah sudah di angka 474 subscribe secara bertahap ya. Kalau di UIN itu sudah 1,4 ribu lebih. Nah, ini kita sudah mulai mendekati angka 500. Maka ini perlu kerjasama jamaah yang di rumah dengan sedekah digitalnya. Setiap detik hidup kita akan berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pada subuh tadi baru saja kita melakukan satu ikhtiar kita atas kepastian yang telah dipastikan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Kemarin hari Kamis bersama dengan Ketua MUI Kota Bandung bersama dengan pengurus membuat satu surat edaran terkait dengan kondisi terkini hilangnya putra Bapak Gubernur Jawa Barat Ananda Emeril Khan Mumtaz. Saya meyakini Ananda Eril ini panggilan akrabnya adalah anak yang cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, dan cerdas secara emosional. Saya mengenalnya kurang lebih sebelum Ramadan itu 4 bulan berada di Pondok Pesantren Al-Bana yang saya pimpin. Dia melakukan suatu kegiatan yang sangat mulia, yaitu kegiatan Jabar Bergerak Zilenial. Jadi mengajar anak-anak yang di sekitar kami yang alhamdulillah sampai kemudian akhir kegiatan ini memberikan plakat cenderamata, dan itu semua tersimpan. Bagaimana tidak anak ini barangkali di saat mewujudkan mimpi dan cita-citanya ternyata Allah berkehendak lain.
sebagaimana di ayat tadi di dalam surat Al-Mulk surat 67 di ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sesungguhnya yang menciptakan daripada kematian, karena hidup ini kita berproses dari 2 kali kematian dan kemudian 2 kali dari kehidupan kita. Dan kemudian dari kematian dan kehidupan ini Allah sejatinya menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Maka baginda Nabi pernah menyampaikan satu hadis yang disampaikan kepada Siti Aisyah, wahai istriku, ya Humairah, kelak di akhir zaman nanti umatku ini akan seperti buih yang ada di lautan. Namanya buih itu sesuatu yang banyak tapi tidak punya kekuatan. Yang mereka semuanya akan diberikan satu penyakit yang namanya adalah al-wahn. Lalu kemudian ketika Siti Aisyah bertanya terkait dengan apa al-wahn tadi, al-wahn itu adalah hubudunnya waqaratul maut, adalah cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Artinya dunia ini secara bahasa adalah dana, artinya sementara, hanya sebatas keperluan, dan akhirat itu adalah tujuan. Sebanyak apapun kita dengan harta, semewah apapun makanan yang kita nikmati, itu semuanya adalah sesuatu yang akan kita tinggalkan. Sehingga baginda Nabi menyampaikan satu pesannya yang mungkin juga sering tersampaikan dalam berbagai kajian, yang ini mungkin secara terus diulang dan diulang supaya kita ini tidak terlena dengan kehidupan ini. Apa pesan Nabi kepada kita? Yatsba'ul mayyita salasa. Yatsba'ul mayyita salasa. 3 perkara yang akan menyertai daripada mayit itu. Ahluhu, keluarga, wa maluhu adalah harta, wa amaluhu adalah amal-amal kita. Fayarjisani wa yabqa wahidun. Yang 2 ini akan kembali. Wa yabqa wahidun, yang 1 yang kekal, yang akan bersama dengan kita. Yang 1 yang bersama dengan kita adalah wa amalu. Yang pertama tadi adalah ahluhu, keluarga. Sebagaimana barangkali ibunda tercinta Ibu Atalia saat ketika dia meninggalkan Swiss, dia di Instagramnya menuliskan kata-kata yang ini sangat begitu miris. Bagaimana tidak, dia sampaikan, Ril, Mama pulang dulu ke Indonesia. Mama titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kamu berada. Insya Allah kamu tidak akan kedinginan, kelaparan, ataupun kekurangan apapun. Bahkan kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang,
karunia dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Di sini di Sungai Are yang luar biasa indah dan cantik ini, Mama lepaskan kamu untuk bertemu lagi cepat atau lambat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. The Society of Bern will forever be deeply connected to us. Doa terbaik Mama dalam setiap helaian nafas. Allahu Akbar. Andaikan itu dirasakan oleh kita, dialami oleh keluarga kita, barangkali berat rasanya menghadapi ujian ini. Berat sekali. Tapi kemudian apa kata Allah dalam surat Al-Kahfi? Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang berharap kelak nanti ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan. Maka perbanyaklah kita dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Artinya poin pertama tadi, bagaimana tidak ternyata ahluhu, keluarga ini pun akan ditinggalkan oleh kita. Dan nama kita yang mungkin mentereng, maaf, dengan gelar kita yang mungkin banyak, nama kita pun tidak ada apa-apanya. Hilang ditelan bumi di saat setelah kita dimandikan, dikafani, digotong ke masjid, nama kita pun hilang. Saat kemudian dipanggil, maaf, tolong jenazahnya, mayatnya masukkan ke dalam masjid, nama kita hilang, apalagi gelar kita. Ya. Jadi untuk alasan apa lagi kalau hari ini kita berbangga-bangga dengan nama kita, dengan jabatan kita, ataupun dengan harta yang Allah amanahkan kepada kita. Itu semuanya ditelan bumi, nama kita hilang. Lalu yang kedua apa? Kata pesan Nabi tadi, wa maluhu adalah harta kita pun ini akan kita tinggalkan. Artinya hari ini banyak orang yang tidak cerdas. Para sahabat-sahabat Nabi, mereka kemudian merasa hilang sesuatu dalam dirinya di saat ketika mereka ketinggalan sholat berjamaah. Para sahabat-sahabat Nabi yang notabene mereka hidup bersama dengan Nabi, ada sesuatu yang hilang ketika setiap hari dia tidak sempat untuk bersedekah. Para sahabat-sahabat Nabi ada sesuatu yang gelisah di saat setiap malam dia tidak sempat untuk sholat tahajud, untuk sholat malam. Itu kegelisahan para sahabat-sahabat Nabi. Dan ketika mereka tidak merasa gelisah atau hirau ataupun gundah di saat mereka pun ya tidak memiliki dunia. Artinya pesan baginda Nabi kepada kita, rakaatain qabla fajri min khairid dunya ma biha. Cukuplah 2 rakaat salat fajar, salat subuh ini layaknya seperti dunia dan isi-isinya. Nah, ini pesan yang kedua adalah terkait dengan harta. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga yang akan bersama dengan mayit itu adalah wa amaluhu, adalah amal-amalnya. Jadi amal ini hari ini yang tentu kita lakukan dari mulai kita bangun, kita beraktivitas, kita harus punya strategi layaknya orang pedagang. Orang yang berdagang pun punya strategi untuk dagangnya itu laku, jualnya itu bisa
dinikmati, dirasakan oleh pelanggannya. Bagaimana caranya? Kita punya strategi pula. Bagaimana strategi orang yang beriman itu adalah menjadikan seluruh aktivitas hidupnya, dari mulai bangun sampai dia tidur, itu semuanya harus jadi nilai ibadah. Jadi kalau kita tadi bangun terjaga dari mimpi, dari tidur, terdengar ayam, terdengar tahrim, terdengar azan dikumandangkan, kita kemudian bangun dan situ kita ingat kepada yang menggerakkan kita, yang menghidupkan kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita duduk sejenak, lalu kita untaikan pujian kita kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milikmu ya Allah, Engkaulah yang telah menghidupkan dan Engkau yang telah mematikan, dan kepadamu kami semuanya akan kembali. Lalu kemudian disunahkan juga membaca surat Al-Imran di 190 ya. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya ini kita kemudian menyaksikan bagaimana Allah sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengganti siang dan malam, itu semuanya tidak terkecuali liulil albab, kecuali orang-orang yang berfikir. Alladzina yazkurunallah, siapa mereka yang mereka banyak mengingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, mengingat Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk maupun ketika dia berbaring. Ya. Artinya di sini zikrullah, kita ingat kita kepada Allah, salah satu strategi kita untuk senantiasa kita dijauhi dari gangguan setan laknatullah, supaya kita dijauhi dari gangguan iblis laknatullah. Itu semuanya dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Al-husunu lil mu'minina minas syaitani salasah. 3 perkara yang akan senantiasa jadi benteng bagi mukmin itu adalah: pertama, al-masjid, di masjid, zikrullah, orang yang zikir kepada Allah, tilawatil Quran, orang yang senantiasa tilawah dengan Al-Quran. Maka kalau kemudian 3 perkara ini kita lakukan, insya Allah akan jaga kelak nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah dalam indahnya husnul khotimah. Maka doa yang terbaik yang kita lakukan di saat sujud akhir, itulah bagian daripada ikhtiar kita. Jangan sampai terlepas doa ini, karena doa itu bisa merubah takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Kalau doa ini secara kontinu, secara terus menerus kita lakukan di sujud akhir, ketika kita sedang sujud, doa inilah yang kita lakukan. Sebagaimana Ibnu Abbas mengajarkan doa ini dari pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul, yang disampaikan dari pesan dari Ibnu Abbas. Yang doa ini yang pertama kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, wafatkan dari akhir hidup kami dengan nikmat husnul khotimah, dan aku berlindung dari mati yang su'il khotimah, dalam kemaksiatan, dalam kemusyrikan. Ya Allah, aku meminta kepadamu rizki taubat sebelum datangnya kematian kepada kami. Jadi taubat itu adalah sesuatu yang harus kita ikhtiarkan di saat kelak nanti Allah panggilkan kita dalam kondisi sakratul maut.
Maka di situ kita mintaan kepada Allah dengan doa. Dan yang ketiga, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Engkau ya Rabb yang senantiasa membolak-balikan hati kami senantiasa ada dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Dan doa pun saat ketika mintakan kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Rabb la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami ya Rabb. Artinya hidayah inilah sebagai fadlullah, sebagai keberuntungan dari Allah yang harus kita jaga. Dan hidayah ini yang kita rasakan, inilah yang kita nikmati dengan indahnya iman. Inilah insya Allah semua yang segala ikhtiar yang kita lakukan semoga menjadi bagian Allah, memberikan keridhaan untuk kita semuanya. Itulah mungkin yang disampaikan terkait dengan kajian kita di subuh ini. Untuk Ananda Emeril Khan Mumtaz bin Bapak Ridwan Kamil, secara khusus kita doakan di subuh ini semoga Ananda Eril mendapatkan tempat yang terindah. Dan para ulama menyampaikan salah satu di antara orang yang wafat, yang meninggal beriman kepada Allah ketika tenggelam, itu masuk dalam kategori orang yang sedang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Besar harapan pula semoga keluarga besar Bapak Gubernur Jawa Barat diberikan keikhlasan, ketabahan dalam menghadapi musibah ini, dan yakin mereka akan dipertemukan kelak nanti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pesan Allah dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, jannatin adni yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga-surga yang penuh dengan nikmat ini, yadkhulunaha, akan masuk di dalamnya man salaha, orang-orang yang soleh, orang yang soleha, min abaihim, dari kerabat-kerabatnya, wa azwajihim, dari pasangan-pasangannya, wa dzurriyyatihim, dan dari anak keturunannya. Insyaallah hari ini keluarga Bapak Ridwan dipisahkan sejenak, sesaat, tapi nanti akan dipertemukan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'minu bi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karbil adabi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha jami'al hajat wa tudahruna biha min jami'i sayyi'at wa tarafana biha indaka la darajat wa tuballighuna biha sawaqayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal maut. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Ananda Emeril Khan Mumtaz bin Bapak Ridwan Kamil wa akhir menujulahu bima iwal salam wal daradi menadan sadaran khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dukhul zana wa dukhul bina bil qabli azabin nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa zakarina sul iman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bismillah masyaallah la yashqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Jabbar, ya Qahhar, ya Zal Bashir Syadid, qad haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'ada alaina wal muslimin. Ya Allah ya Rahman Rahim, di pagi ini ba'da subuh ini kami
jamaah Masjid Al-Kahfi. Seraya mohon kepadamu ya Rabb, apa yang kami mintakan kepadamu ya Rabb, berikan yang terbaik untuk putra Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Ananda Eril. Ya Rahman Rahim, Engkau yang senantiasa berkehendak, Engkau yang senantiasa menggenggam langit dan bumi, tidak luput semuanya terkecuali Engkau memberikan takdir, tentu dengan takdir yang terbaik ya Rabb. Di saat Ananda Eril mewujudkan mimpi dan cita-citanya, di saat ingin menggapai masa depan yang lebih baik, tapi ternyata rencana itu pun tidak seiring dan sejalan tentu dengan rencana takdirmu ya Rabb. Berikanlah ya Rabb yang terbaik kepada Ananda Eril, tempat yang layak, tempat yang telah Engkau persiapkan ya Rabb, tempat yang sejatinya Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau ridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kau kepada dalam ridho dan ridhoi, dan masuklah ke dalam surga. Ya Rahman Rahim, kami menyadari ya Rabb, hari ini kami mendoakan, hari ini kami ikut menyolatkan dengan solat gaib. Besok lusa kami akan didoakan, besok lusa kami yang akan diantarkan ya Rabb. Jadikanlah ini semuanya di pelajaran bagi kami semuanya, betapa kehidupan di dunia ini akan ada waktu kehidupan yang lebih panjang, yaitu kehidupan akhirat. Ya Rahman Rahim, berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran, berikanlah keikhlasan untuk Bapak Gubernur Jawa Barat. Kiranya Engkau tidak akan pernah memberikan beban ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiyah wa likhul solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشغل